Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Oktavian. Hari ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faizal Fahmi dari S1 PJJ Manajemen di kelas MJ 420. Dari 9 soal ujian yang telah Bapak berikan, saya memilih 3 soal yang akan saya jelaskan eh, lewat video ini, yaitu soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 9. Yang pertama yaitu soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Izin Pak, untuk penjelasan di video ini, saya akan menjelaskan secara langsung dan jawabannya nanti akan saya lampirkan di ke lembar ujian akhir semester ya. Yang jawaban soal nomor 3 yaitu eh, 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal adalah yang saya pilih yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Apa aja sih itu saham, obligasi, dan reksadana? Nah, yang pertama yaitu saham. Menurut Bursa Efek Indonesia, saham merupakan salah satu instrumen pasar uang yang paling populer di dunia. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Di, di sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau ROPS. Lalu apa saja sih keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita berinvestasi di saham? Yang pertama yaitu dividen. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seseorang ingin mendapatkan dividen, biasanya sih eh, saham yang dibeli oleh perusahaan atau individu itu biasanya harus dipegang sahamnya dalam kurun waktu yang relatif lama, misal 1 tahun atau 2 tahun, sehingga eh, dalam periode yang diakui oleh perusahaan, sehingga sebagai pemegang saham, sehingga dia bisa dapat dividen. Jika eh, investornya hanya memegang saham mungkin sebentar, misal 1 hari atau bulan, hanya beberapa bulan, itu belum bisa mendapatkan dividen biasanya. Nah, yang kedua yaitu capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Ini yang paling sering eh, terjadi di bursa efek dalam perdagangan saham ya. Jadi jual beli saham, misal untuk mencari keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual. Misal pada sore hari dia membeli saham seharga 5.000 dan ternyata di pagi hari saham itu naik, terangkat naik menjadi harga 6.000. Nah, ketika dijual di harga 6.000 berarti si investor tadi mendapatkan keuntungan 1.000. Tentunya ketika ada keuntungan yang besar, tentu disertai dengan kerugian yang eh, mengancam juga. Jadi apa sih kerugian saham? Yang pertama itu capital loss. Capital loss adalah kebalikannya dari tadi capital gain. Ketika eh, harga beli saham ternyata lebih tinggi daripada harga jual saham, sehingga mengakibatkan kerugian. Misal tadi pada sore hari dibeli di harga 5.000 sebuah saham. Ternyata besoknya saham harga sahamnya ikut turun karena berbagai faktor.
dan hampir menyentuh ARB atau auto reject bawah sehingga mau tidak keputusan investor untuk segera menjual saham ini walaupun harganya jauh di harga waktu beli. Nah, itu salah satu contoh capital loss. Nah, yang kedua yaitu risiko likuidasi. Risiko likuidasi adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Hal ini dalam hal klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Nah, ini juga salah satu risiko saham. Nah, contoh dari saham ini adalah kalau di Indonesia sendiri ada saham BBCA atau saham Bank Sentral Asia atau saham TLKM, saham Telkom, saham ADRO, Adaro, dan lain-lain. Yang kedua yaitu produk utama yang diperdagangkan di pasar modal adalah obligasi. Obligasi atau surat utang merupakan salah satu efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seperti saham, suku, efek beragun aset maupun dana investasi real estate. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping suku. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak penerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi yang diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Penerbit obligasi berjanji membayar kembali pokok utang pada tanggal jatuh tempo beserta kupon secara berkala kepada pemegang obligasi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi obligasi, tinggi rendahnya kupon obligasi adalah yang pertama interest rate. Interest rate adalah besarnya suku bunga yang menjadi acuan bagi pembeli efek yang bersifat hutang sebagai perbandingan dasar tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat suku bunga ini berupa BI rate. Nah, yang kedua yaitu faktor risiko. Risiko kredit menggambarkan kemampuan penerbit efek yang bersifat utang dalam melakukan pembayaran bunga atau pelunasan pokok secara tepat waktu sesuai jatuh temponya. Pada umumnya, efek bersifat utang diperingkat secara berkala oleh lembaga pemeringkat efek. Dan yang ketiga yaitu jatuh tempo. Efek bersifat utang yang tercatat di bursa di bursa memiliki periode jatuh tempo yang berbeda-beda. Pada saat jatuh tempo, penerbit memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh pokok efek bersifat utang kepada investor. Pada umumnya, harga efek bersifat utang berbanding terbalik dengan jangka waktu obligasi. Contohnya apa saja sih? Yang pertama itu obligasi retail Indonesia atau SBN, surat berharga nasional yang diterbitkan oleh pemerintah. Kalau dari swasta sendiri ada contohnya obligasi korporasi yaitu obligasi berkelanjutan PT Astra Sadaya Finance. Yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam porto efek seperti gabungan saham, obligasi, atau pasar uang oleh manajer investasi profesional. Keuntungannya, walaupun yang pertama yaitu walaupun pemodal tidak memiliki dana yang besar, tapi pemodal bisa melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal yang punya dananya terbatas nih, dia bisa memiliki portofolio saham, obligasi, dan pasar uang sekaligus tanpa melihat eh, dana minimal yang harus dikumpulkan. Nah, ini memudahkan sekali bagi investor-investor pemula yang belum tahu bagaimana sih caranya untuk berinvestasi di pasar saham, modal, dan pasar uang karena istilahnya manajer investasi lah yang akan mengolah eh, dana kita. Jadi kita tinggal memasukkan jumlah dana yang kita miliki yang akan kita investasikan.
Nah, nanti oleh manajer investasi yang akan memploting ini masuknya di saham apa, di obligasi apa, atau di pasar uang apa. Yang kedua yaitu reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Jadi biasanya manajer investasi itu nanti akan memberikan rekomendasi apa sih yang bagus di saham atau obligasi yang setengah yang sedang bagus-bagusnya atau mungkin yang kurang bagus, nanti mereka akan memberikan pilihan-pilihan yang bisa kita pilih dengan keahlian mereka. Sehingga kita bisa menentukan pilihan, oh saya mau investasi di obligasi ini atau di saham ini. Itu biasanya disediakan oleh manajer investasi. Nah, yang ketiga yaitu efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodalnya tidak perlu repot untuk memantau kinerja harian investasinya, karena hal itu sudah dialihkan oleh manajer investasi yang telah ditunjuknya. Namun, reksadana ini juga memiliki risiko. Risiko yang pertama yaitu berkurangnya nilai unit pernyataan. Tentunya dalam sebuah investasi, high risk, high return. Jadi, eh, resikonya besar, namun keuntungannya pun juga bisa besar. Risiko berkurangnya nilai unit pernyataan ini bisa dipengaruhi oleh turunnya harga saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang telah dipilih yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Nah, yang kedua yaitu risiko likuiditas. Itu menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali, ada redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Yang ketiga yaitu risikoan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti uang prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAP, nilai aktiva bersih reksadana. Contoh reksadana yang ada di Indonesia yaitu Sukor Invest, Equity Fund, atau Mandiri Pasar Uang yang dikelola manajer investasi. Lalu soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta, BEJ, Bursa Efek Surabaya, BES, dan Bank Indonesia atau BI dalam konteks pasar modal. Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya adalah dua entitas bursa saham yang dimiliki oleh Indonesia sebelum dilebur yang dikenal sekarang dengan nama BEI atau Bursa Efek Indonesia. Jadi sebelum BEI itu ada, awal mulanya adalah BEJ dan BES ini. Bursa Efek Jakarta itu ada pada tanggal 10 Agustus 1977 di bawah pengawasan Bapepam, berfungsi sebagai pusat perdagangan saham yang fokusnya hanya di perdagangan saham saja. Dan BES atau Bursa Efek Surabaya yang beroperasi pada 16 Juni 1989 oleh pihak swasta itu berfokus pada perdagangan obligasi dan derivatif. Lalu pada tahun 2007, akhir tahun 2007, keduanya dilebur menjadi satu, menjadi Bursa Efek Indonesia untuk memperkuat pasar modal di Indonesia. Lalu jika dihubungkan dengan Bank Indonesia dalam konteks pasar modal, ini hubungannya tidak secara langsung karena baik Bursa Efek maupun Bank Indonesia itu tidak bisa saling mempengaruhi secara langsung. Nah, bagaimana hubungannya? Yaitu eh, peran BI, peran Bank Indonesia itu eh, mengendalikan stabilitas ekonomi, sehingga atas kendali stabilitas ekonomi itu akan mempengaruhi investor untuk melakukan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Jadi
Eh, apa saja sih yang bisa dipengaruhi, yang berhubungan? Yang pertama yaitu koordinasi stabilitas keuangan. Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah dan suku bunga sehingga karena kedua hal ini berdampak langsung terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan pasar obligasi di Bank Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua yaitu kebijakan moneter dan sektoril. Keputusan suku bunga Bank Indonesia atau BI rate mempengaruhi biaya pinjaman emiten dan minat investor beralih antara instrumen perbankan atau pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu sistem pembayaran dan clearing. Bank Indonesia mengatur infrastruktur pembayaran besar atau BIRTGS yang terhubung dengan penyelesaian dana transaksi keuangan makro bermitra dengan lembaga clearing di ekosistem pasar keuangan. Nah, soal yang terakhir yang saya pilih yaitu nomor 9, jelaskan peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen. Regulasi pemerintah berfungsi sebagai aturan main atau rules of the game yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Tanpa pengawasan, pasar cenderung mengalami kegagalan atau market failure seperti monopoli, manipulasi harga, atau bahaya produk. Lalu, apa saja sih peran dari pemerintah? Yang pertama, peran dalam mengawasi aktivitas bisnis, seperti menciptakan persaingan usaha yang sehat, memastikan pasar tetap kompetitif, dan mencegah praktik monopoli atau kartel yang merugikan pelaku usaha kecil dan konsumen, seperti peran KPPU di Indonesia. Yang kedua, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan pasar, mengatur sektor krusial seperti perbankan, keuangan, dan investasi untuk mencegah krisis sistemik. Selanjutnya, menjamin kepatuhan hukum dan pajak, memastikan bisnis menjalankan kewajiban legal, seperti membayar pajak secara adil, serta memenuhi aturan ketenagakerjaan dan standar lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Yang terakhir, yaitu standarisasi produk dan layanan. Hmm. Menilai dan mengeluarkan sertifikasi kelayakan sebelum produk beredar, seperti izin BOM untuk makanan obat-obatan atau standar SNI atau logo halal untuk makanan dan minuman yang akan dijual. B. Peran dalam melindungi kepentingan konsumen. Apa saja sih yang dilindungi untuk kepentingan konsumen? Yang pertama yaitu jaminan keamanan dan keselamatan. Memastikan barang dan jasa yang beredar aman digunakan atau dikonsumsi, serta memberikan kepastian ganti rugi jika ada cacat produk. Yang kedua yaitu transparansi informasi, mewajibkan produsen memberikan informasi yang jujur dan akurat terkait komposisi, tanggal kadaluarsa, harga dan syarat penggunaan, serta melarang iklan yang menyesatkan. Yang ketiga yaitu perlindungan data pribadi. Regulasi melindungi kerahasiaan data konsumen agar tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan secara ilegal oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa konsumen, menyediakan lembaga resmi untuk menampung aduan, memediasi konflik, dan memberikan akses keadilan bagi konsumen yang dirugikan. Sekian eh, jawaban, tiga jawaban soal ujian perekonomian Indonesia yang saya jawab melalui video ini. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.